kasus 3 ini yang akan menjadi coach adalah Bu Arlina dan akan menjadi coachingnya Graf. Kasus 3 adalah di mana rekan kerja bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang telah melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan kerjanya ini mengajar tanpa buku teks. Nah, rekan kerjanya ini mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan kerjanya dari coach ini menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu dengan kepala sekolah. Nah, berikut ini adalah dialog antara coach Ibu Arlina dan coachnya Graf Kemerindo. Kepada Ibu Arlina dan Graf Kemerindo disilahkan. Hai Bu Arlina, kita pergi makan yuk ke kantin. Hai juga Pak Graf. Ya oke lah, kebetulan saya belum sarapan nih dari pagi di rumah. Oh ya Bu Arlina, Graf perhatikan setelah supervisi kemarin wajahnya kok menjadi murung gini. Iya nih kebetulan Pak Graf nanya ya. Saya mau curhat dikit nih, mau diskusi, boleh nggak? Boleh Bu, silakan. Iya, kemarin kan habis supervisi itu. Saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Oh gitu. Apa yang membuat Bu Arlina sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah? Iya, soalnya gini Pak Graf. Kemarin waktu supervisi itu Bapak pengawasnya bilang, loh kok Ibu nggak pakai buku teks? Saya jawab, ya saya mengacu ke kurikulum kok Pak, cuma saya menggunakan sumber belajar yang lain. Jadi saya sempat berdebat dengan beliau ke Pak Graf. Jadi kayaknya Bapak itu tersinggung deh. Oh gitu ya. Iya. Kemudian apa upaya yang akan Ibu lakukan? Ya, mau gini, rencananya saya mau minta maaf, tapi gimana ya? Saya nggak tahu caranya, saya bingung juga jadinya, Pak Graf. Maaf Bu, kalau boleh saya tahu, menurut Bu Arlina, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Kalau saya ngerasa kayaknya Bapak Kepala Sekolah lebih tepat deh. Gimana ya? Bapak Kepala Sekolah ya Bu? Iya, gimana itu menurut Pak Graf? Oh, mengapa Ibu sampai milih Kepala Sekolah? Ya, karena saya merasa begini. Pertama, Bapak Kepala Sekolah kan dekat ya dengan pengawas. Kemudian beliau juga sudah tahu sedikit banyaknya masalah yang saya hadapi kemarin waktu di supervisi itu. Oh, kemudian apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menyampaikan bahwa menjelaskan kronologinya seperti apa. Kemudian saya akan memohon kepada Bapak Kepala Sekolah agar menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas. Karena saya sudah menyadari kok kekeliruan saya, kekilafan saya, bahwa buku teks itu juga sangat penting digunakan ketika kita mengajar. Wah, bagus juga idenya Bu Arlin. Kemudian, apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada kepala pengawas? Gini saya dari diri saya sudah berkomitmen kok kalau saya akan menjalankan harapan dari Bapak pengawas itu. Saya akan mengajar menggunakan buku teks walaupun saya menggunakan sumber yang lain. Yang buku teks ini harus tetap saya gunakan di dalam kelas. Kemudian mungkin kalau ada kesempatan saya ingin meminta maaf langsung pada beliau. Oh gitu, saya setuju Bu. Kira-kira
kapan ibu akan mau menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya. Lebih cepat lebih baik loh Bu, agar masalah ibu cepat terselesaikan. Iya, betul juga ya Pak Graf. Saya berpikirnya gini, nantilah setelah saya habis ngajar, saya akan langsung menemui beliau di ruangannya. Semoga sukses ya Bu, semoga masalah ibu cepat terselesaikan. Iya, terima kasih banyak ya Pak Graf. Yuk Bu, kita makan. Ayo. Ayo. Oke, sudah selesai dialog praktek coaching model Tirta pada kasus 3. Nah, saya sebagai pengamat mengamati pada praktek kasus 3 ini, coach sudah memperlihatkan coaching ini dengan baik, sudah menerapkan menggali atau menyampaikan tujuan coaching, yaitu menyelesaikan masalah yang dialami oleh Ibu Arlina, karena terlihat Ibu Arlina itu muram. Kemudian Coach Pak Graf sudah mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan secara asertif dan memberikan umpan balik yang mengarah atau mengiring Koci untuk memperlihatkan potensi dirinya. Terlihat tadi Koci mengatakan kalau dia sudah menggunakan buku-buku yang lain, kemudian aplikasi yang lain selain buku teks. Berarti itu dia sudah memiliki potensi dirinya. Kemudian Coach sudah memotivasi atau mendorong Koci untuk melakukan rencana aksi. Nah, di sini terlihat tadi pada kalimat Bu Arlina akan menggunakan buku teks dan menemui kepala sekolah, kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada pengawas. Nah, tanggung jawabnya juga sudah terlihat dengan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan serta umpan balik, di mana Ibu Arlina tadi sudah memiliki komitmen akan menggunakan buku teks untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya sebagai pengamat.